Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Arini Fitriana dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 2103411000071. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau merespon materi yang berhubungan dengan materi sedimen yang nanti akan saya lanjutkan dengan slide seperti ini. Oke, langsung saja menuju ke slide-nya. Next. Slide pertama yaitu sedimentologi yang disusun oleh Denita Arini Fitriana dengan dosen pengampu Pak Asari Wicaksono, Eskel, MSI, MSc. Masuk slide kedua yaitu outline. Outline itu yang akan kita bahas yaitu konsep pengertian dan ruang lingkup sedimentologi. Yang kedua morfogenesa dinamik, yang ketiga karakteristik sedimen dan silt itu sendiri, dan yang ketiga yaitu marine sediment stratigrasi. Oke, next kita akan membahas yang pertama yaitu konsep pengertian ruang lingkup sedimentologi. Apa sih sedimentologi itu? Sedimentologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang proses pembentukan dan klasifikasi asal dari interpretasi atau batuan tersebut. Sedimen sendiri merupakan batuan endapan yang rombakan dari kerak bumi yang mengalami pelapukan yang pada akhirnya menjadi batuan yang dekat dengan permukaan bumi. Sedangkan ruang lingkup sedimentologi sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu proses pelapukan, dan yang kedua adalah lingkungan pengendapan, dan yang ketiga pembentukan sedimen dan stratigrafi. Yang pertama kita akan membahas yaitu proses pelapukan. Nah, proses pelapukan sendiri merupakan pecahnya atau pemecahan suatu batuan tanah, mineral dan kayu yang mengalami proses atau kontak langsung dengan organisme biologis yang menyebabkan lapuknya suatu batuan tersebut atau benda tersebut. Dan lingkungan pengendapannya itu dibagi menjadi tiga, ada di darat, laut, dan transisi. Dan kemudian yang terakhir adalah pembentukan batuan tersebut. Pembentukannya itu terbentuk dari pelapukan oleh organisme yang biologis yang pertama sendiri, kemudian di bawah air, udara, dan partikel lainnya yang tersuspensi kemudian mengendap dan mengalami pemadatan hingga membentuk batuan sedimen tersebut. Nah, di stratigrasi nantinya yang akan mempelajari lapisan-lapisan batuan tersebut, semakin ke dalam atau semakin bawah, semakin tua lapisannya akan berbeda juga dengan warna dan bentuknya. Oke, next slide yaitu ada morfogenesa dinamik. Nah, morfogenesa dinamik ini asal berkembangnya itu dari bentuk suatu lahan atau suatu proses yang bekerja dalam bentuk lahan tersebut. Morfogenesa dinamik ini merupakan proses endogen yang dinamis oleh tenaga angin, air, es, dan gerakan massa. Misalnya gumuk pasir, teras sungai, moraine, dan lahan rusak. Morfogenesa dinamik ini merupakan perubahan atau perbedaan bentuk suatu lahan yang disebabkan oleh aktivitas atau proses eksogen seperti air, gelombang, arus angin, es, gerak massa, batuan, dan vulkanisme yang menyebabkan perubahan bentuk seperti pada gambar yang dapat kita lihat di gambar 1, 2, dan 3. Itu tuh kita seperti halnya dengan tebing pantai yang semakin lama akan semakin tipis atau berubah bentuk. Yang dulunya tebingnya tuh curam menjadi landai karena yang pertama proses terjadinya abrasi, dan yang kedua adalah tanah longsor itu juga bisa mempengaruhi. Nah, di dalam gambar tuh sudah terlihat jelas ya, yang gambar nomor 2 itu tuh bentuknya tuh sudah beda, dan seperti halnya dengan seperti nanti kita akan mempelajari stratigrasi yang merupakan perbedaan. Nah, di dalamnya itu juga ada lapisan-lapisan, namun yang terlihat di dalam morfogenesa ini yaitu bentuknya yang setiap tahun tuh, kalau setiap beberapa tahun itu berubah, yang disebabkan oleh salah satunya abrasi, tanah longsor, efek dari air atau udara yang lainnya, akhirnya terjadilah perubahan bentuk seperti pada gambar tersebut. Oke, next slide kita ketemu lagi dengan karakteristik dari sedimen slick. Nah, sedimen slick ini ya
sendiri ini merupakan endapan dari lumpur atau lanau. Lanau sendiri merupakan tanah atau butiran penyusun yang berukuran di antara pasir dan lempung. Untuk mengetahui karakteristik suatu sedimen, kita harus langsung ke tempat dan menganalisis sedimen tersebut dengan menggunakan alat seperti pipa atau paralon, yang nantinya tuh kita diambil sedimennya dengan panjang pipa atau paralon itu sekitar 120 cm. Kemudian kita dapat memasukkannya ke dalam karakteristik sedimen slit sendiri, dapat diukur menggunakan alat atau hasilnya diperhitungkan. Nah, diklasifikasikan dalam sedimen atau masuk ke dalam sedimen apa. Nah, ukuran sedimen ini berhubungan dengan sumber sedimennya. Semakin ke arah darat muara sungai, kawasan mangrove, butir sedimen itu cenderung halus, dan semakin ke arah laut lepas jauh dari muara sungai, ukuran butir sedimennya itu cenderung semakin kasar. Nah, kan ada seperti gambar, kan ada jenis-jenis sedimennya, itu bentuk sedimennya itu termasuk sedimen yang mengendap, nantinya kan akan menjadi batu. Nah, itu adalah merupakan gambar dari batu tersebut. Karakter sedimen itu dibagi menjadi 3 karakteristik, yaitu tuh ada sedimen clay, sand, dan silt. Kalau clay itu sangat-sangat halus sekali sedimennya, dan sand itu adalah di atas rata-rata pertengahan antara silt atau dengan clay. Kalau silt itu hampir agak kasar, namun kayak menyerupai lempung. Nah, untuk pembahasan kali ini kita membahas sedimen itu biasanya sering kita jumpai itu di lanau. Nah, karakteristik lanau tersebut kan biasanya tanah atau butiran nih. Nah, butirannya itu seperti lembung juga bisa, atau juga seperti pasir itu juga bisa. Karena sedimen slip ini tuh menurut jurnal yang saya baca tuh sering atau banyak kita jumpai di lanau-lanau sekitar yang ukuran sedimennya atau itu tuh seperti lempung. Oke, next slide tuh ada marine sedimen stratigraphy. Ini tuh kita disuruh membuat poster. Nah, di dalam poster ini kita menjelaskan apa sih sedimen stratigraphy. Nah, di slide pertama sudah saya senggol ilmu yang bahwasanya stratigraphy itu merupakan ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan di dalam bumi. Nah, sama halnya di sini pada gambar kita lihat ini, yaitu terlihat sekali lapisan di dalam bumi itu kalau semakin ke bawah atau itu semakin tua, dan warnanya itu semakin berbeda-beda, dan teksturnya itu juga semakin beda. Kalau kita semakin bawah, tekstur dari sedimen atau lapisan di dalamnya itu semakin halus. Nah, sedimentologi ini mengeksplorasi asal, transportasi, pengendapan, atau perubahan diagnosis dari bahan yang menyusun sedimen dan batuan sedimen tersebut. Nah, di dalam stratigraphy ini tuh kita membahas bagaimana sih jenis batuan tersebut yang terakumulasi dan di dalam ruang dan waktu. Nah, maksudnya itu di dalam batuan atau di dalam tumpukan itu di dalam gambar itu sudah terlihat jelas sekali bahwasanya di warna-warna yang di batuan tersebut tuh seperti berbeda-beda, kayak ada yang semakin tua coklat, terus yang makin tengah tuh warnanya biru-biru kuning, atau yang atas tidak warna hijau. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya lapisan-lapisan bumbunya berbeda, dan semakin ke bawah biasanya tuh semakin halus dari lapisan bumbu tersebut. Oke, ini adalah slide terakhir. Aku mau ucapkan banyak terima kasih banget dan mohon maaf jika ada salah kata. See you next time. Semoga ilmu bermanfaat. Thank you. Oke, terima kasih. Sekian tadi adalah penjelasan materi-materi sedimen dari saya. Mohon maaf jika ada kurangan atau salah kata dalam mengucapkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.